ayune bagaimana caranya? Tentu ya kita harus memahami akan hakikat Allah itu sendiri dan memahami hakikat alam semesta itu sendiri. Jadi kalau dua konsep yang di langit dan di bumi itu dipadukan, kemudian kita bisa mengambil hikmah dari nilai-nilai karakter yang melekat pada sifat Allah yang 100 itu ya, yang diawali dengan konsep asma Allah yang pertama, bahwa Allah itu wallahu la ilaha illa huwa rahman nurrahim. Jadi landasan kita bekerja, landasan kita berpikir, landasan kita hidup itu kita menggunakan paham cinta kasih. Jadi cinta kasih yang terus kita kembangkan. Artinya hidup kita dipenuhi dengan cinta kasih. Jadi oleh karenanya kita selalu mengingatkan bahwa mengapa di dalam kehidupan ini banyak masalah. Masalah itu timbul karena banyaknya kepentingan di dalam hidup itu sendiri. Jadi kemarin kita ingatkan kepentingan-kepentingan pribadi, ada kepentingan umum, ada kepentingan Allah dengan program. Nah, kita bisa menyelesaikan kepentingan-kepentingan umum yang bisa jadi masalah dalam hidup kita, kemudian kepentingan-kepentingan pribadi atau masalah-masalah pribadi, itu akan semuanya selesai ketika kita nanti bisa memposisikan bahwa mengutamakan kepentingan Allah di atas segala kepentingan. Jadi ringan hidup kita, Bapak Ibu ya. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada generasi kita. Ya, sehingga ketika kita ada masalah pribadi, terus kita mampu mengalahkan kepentingan pribadi itu untuk kepentingan Allah. Jadi kalau sudah kita berangkat memposisikan Allah adalah segalanya di dalam hidup kita, maka hidup itu akan terasa ringan. Jadi seberat apapun yang kita hadapi, masalah-masalah di dalam diri ini, insya Allah semuanya akan terasa sangat ringan. Jadi dalam konsep Sa'adatul Basariyah itu, landasan hidup kita adalah cinta kasih yang kita kembangkan dalam makna ibadah selama ini. Jadi ibadah adalah satu konsep di mana manusia menyerahkan dirinya kepada Allah secara totaliti. Jadi akhirnya akan ketemu dengan apa yang dituju daripada konsep ibadah itu sendiri. Jadi bahwa tujuan daripada ibadah itu adalah untuk li sa'adatil insan fil hayatihi. Jadi apa yang tadi dibicarakan di brosurnya kaum Yahua ya, bahwa hidup itu penuh dengan masalah kata mereka. Bagaimana cara berpikir itu kita rubah, bahwa hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya supaya hidup itu dipenuhi dengan kebahagiaan? Itu ya. Jadi bagaimana caranya agar hidup itu bisa dipenuhi dengan rasa bahagia? Tadi Pak Wi sudah nyinggung bagaimana negara punya alat ukur untuk menghitung ataupun mengukur tingkat kebahagiaan manusia. Jadi begini ya, kesusahan atau kesedihan itu sesungguhnya diciptakan oleh manusia itu karena cara
konsep yang dikembangkan adalah paradigma pribadi, yang kemudian cara paradigma pribadi itu diangkat oleh pribadi-pribadi, ya, akhirnya menjadi paradigma yang sifatnya umum. Jadi akhirnya manusia terjebak kepada paradigma umum. Jadi tolok ukur kebahagiaannya ditentukan oleh cara pandang manusia secara umumnya gitu. Jadi padahal kalau bicara umum, sekian banyak juta manusia di muka bumi itu, di otaknya itu punya cara pandang yang berbeda. Beda antara kampung satu dengan kampung yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, bahkan antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain pun sudah berbeda kan? Pasti berbeda, dan itu pasti akan ada benturan gitu ya. Oleh karenanya cara yang terbaik adalah kita menempatkan diri kita kepada, menyerahkan diri kita totality kepada paradigma Allah. Bagaimana menempatkan konsep hidup itu totality, menyerahkan secara totality kepada kehendak Allah. Jadi kehendak kita sudah kita satukan, menyatu dalam kehendak Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah ringan hidup ini. Kenapa? Ya karena hujan ya, kita ngeriung aja guys. Tengah-tengah. Nggak dengar nggak apa-apa, ngeriung biar hangat. Ya, kita doanya dari tadi memang hujan biar musiknya berhenti. Jadi seperti itu ya, konsep dasar Saadatul Basariyah yang ingin kita kembangkan. Nah ini baru bisa dilaksanakan oleh kaum yang selama ini, ya. Jadi dikembangkan oleh kaum yang memang berani menentang paradigma umum. Turunin aja, gak usah dilepas. Dan hari ini kaum itu telah memimpin dunia ini. Melihat dalam sejarah kehidupan, sejarah manusia, ya. Ketika masalah timbul dulu pada Perang Dunia I, kemudian ada yang namanya Perang Dunia II, ya. Nah, ketika itu ada seorang raja yang hebat sekali, namanya Hitler, ya. Ya. Hitler itu adalah seorang raja yang di negara Jerman. Jadi punya kekuasaan yang hampir tak terbatas. Gitu. Di sana ada sekelompok, ya, orang yang memiliki konsep hidup atau paradigma yang sedikit khusus, berbeda dengan cara pandang umum. Jadi ada kaum yang memang punya paradigma khusus waktu itu. Jadi cara pandangnya berbeda, cara pandangnya spesial gitu ya. Ya. Akhirnya membuat Hitler itu marah gitu ya. Ingin membunuh, ingin ya menangkap, dan ya ingin menghilangkan orang-orang itu dari ya pandangan umum yang waktu itu dikembangkan oleh Hitler. Siapa mereka? Ya, mereka adalah ya Yahudi. Yahudi itu dulu adalah sebuah agama yang lahir dan dipercayai pada zaman Bani Israel, ya. Bani Israel. Israel itu sesungguhnya dari kata Isra dan Lael. Jadi orang yang seneng melek malam, Pak. Orang tahu turu uangnya. Jadi orang yang selalu berpikir, selalu merenung, selalu ingin mencari satu pembaharuan, gitu. Jadi kita ingin mengungkap sedikit pemahaman tentang Yahudi dari cara pandang yang berbeda yang tadi saya sudah share di grup itu, ya. Kenapa kok Yahudi itu jumlahnya sedikit di dunia ini?
tetapi mampu memimpin dunia. Hampir semua bidang kemajuan Yahudi itu yang memprakarsai. Orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, bahkan pada hari ini ya, penemuan-penemuan besar dalam perkembangan dunia sosial, dunia IT, itu selalu orang Yahudi yang menemukan dan mengembangkan. Apa bedanya dengan manusia yang lain? Padahal sama-sama manusia gitu ya. Kalau kita belajar tentang Yahudi ya, tokoh Yahudi yang dulu menjadi nabi itu kita mengenal sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah keturunan dari Bani Israel. Ya, sebelum itu ya, kita mulai masuk ke Musa aja. Jadi Musa itu adalah seorang nabi yang mampu merubah batu menjadi mata air. Ya. Jadi dengan tongkatnya itu, Musa itu mampu memancarkan 12 mata air. Ya. Menjadi 12 mata air. Nah, itu yang kita kembangkan menjadi program di SB Class hari ini. Artinya bagaimana? Artinya ketika manusia itu akan tumbuh menjadi besar, ya, itu memulai satu konsep dengan konsep yang sangat holistik. Artinya memang diberangkatkan dari satu tekad, keinginan yang besar, yang luar biasa. Ya. Makanya Yahudi itu bisa memimpin, bisa menjadi orang-orang yang bisa memposisikan dirinya pemimpin dunia hari ini, karena kelebihan dari orang Yahudi itu adalah memiliki satu tekad dan disiplin yang kuat di dalam